Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, ada sekian bukti yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sesungguhnya cinta kepada umat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ya kepada kita bersama. Bentuk kecintaan itu adalah jika tidak berupa ampunan dari Allah Subhanahu wa taala atau berupa pelipat gandaan pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk yang merupakan ampunan dari Allah adalah misalnya bahwa antar waktu kita bersama disediakan oleh Allah ampunan. Seperti antar waktu sholat. Orang yang wudhu dengan benar, dengan hikmat, maka insya Allah antar waktu sholat, zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, dan seterusnya sampai subuh ke zuhur lagi adalah berupa ampunan. Apalagi kemudian kita melaksanakan sholat, wudhu dan sholat merupakan jarak-jarak atau waktu-waktu ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya itu, antar pekan juga, antar minggu juga, kita juga disediakan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang berupa salat Jumat. Orang yang mandi salat Jumat, kemudian dia salat sunnah 2 rakaat, kemudian dia mendengarkan khutbah dengan sungguh-sungguh, melaksanakan salat Jumat, maka insya Allah keluar salat Jumat kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya itu juga, antar tahun pun kita juga disediakan ampunan oleh Allah yang berupa bulan suci Ramadan. Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sahabat, itu merupakan contoh atau bentuk ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang berupa pelipat gandaan pahala, misalnya di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 261. Kita bisa saksikan bahwa Allah melipat gandakan orang yang mau berinfak dengan sekian kali lipat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Barang siapa yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila. Seperti sebuah biji yang menumbuhkan 7 tangkai atau bulir, kadang-kadang diterjemahkan. Fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Dan setiap tangkai terdapat 100 biji. Artinya orang yang berinfak itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekian kali lipat. Wallahu yudhaifu liman yasha. Dan Allah melipat gandakan, Allah menggandakan bagi siapa saja yang dihendaki. Allahu wasi'un alim, dan Allah Maha luas lagi Maha mengetahui. Ini sangat jelas bahwa Allah itu sangat cinta kepada umatnya Rasulullah. Cinta kepada kita bersama jika kita mau melaksanakan. Bahwa satu biji, satu infak yang kita berikan dilipat gandakan oleh Allah menjadi 700 kali lipat. Mungkin kita bertanya, kenapa infak itu menggunakan hitungan-hitungan? Ya, karena infak itu seperti investasi.
investasi pun juga menggunakan hitungan-hitungan. Menggunakan hitungan rugi atau menggunakan hitungan untung. Nah, karena itu ini merupakan kesempatan emas bahwa kita bersama dianjurkan untuk melaksanakan infak. Para sahabat, memang kadang-kadang tergantung kepada kita. Mungkin kita menganggap saya masih butuh dana untuk berinfak. Padahal kalau kita kembali kepada ayat Allah yang lain, sesungguhnya anjuran untuk berinfak itu alladzina yunfikuna amwalahum, di dalam ayat yang lain alladzina yunfikuna amwalahum fis sarra'i wad-dharra, kama qala Allah fi kitabil, bahwa anjuran orang yang berinfak itu di saat dia sedang lapang atau di saat dia sedang sempit. Dua-duanya dianjurkan oleh Allah. Maka misalnya ketika orang itu sedang sempit dan tidak berinfak dengan banyak, itu bukan aib, itu bukan kelemahan. Tapi kadang-kadang malah justru itu merupakan sebuah kehebatan karunia yang diberikan Allah kepada kita. Allah menggerakkan hati kita ketika kita sedang sempit tetapi kita tetap berinfak. Itu bisa jadi nilainya jauh lebih besar. Misalnya ada orang yang miskin berinfak 10.000. Bisa jadi nilainya jauh lebih besar daripada infak orang kaya 100 juta. Kenapa? Bisa jadi uang 100 juta itu adalah uang saving, uang kelebihan, tapi uang 10.000 bagi orang miskin bisa jadi itu merupakan uang antara hidup dan mati. Kenapa? Ya dengan uang itu sesungguhnya dia mempertahankan hidup di hari itu juga. Tapi itu mungkin dia infakkan. Karena itu bagi yang sedang di dalam situasi yang sempit, maka sesungguhnya berinfak meskipun itu tidak banyak, tetap merupakan itu sebuah kemuliaan, sebuah upaya yang luar biasa yang tetap dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sejatinya kondisi kaya, kondisi miskin, kita sedang berada dan kita sedang dalam situasi yang sempit, itu semuanya merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat, di bulan yang mulia ini, infak salah satu hal yang sangat dianjurkan di dalam agama kita. Mudah-mudahan sedikit demi sedikit kita bisa melatih diri untuk berinfak, sehingga betul-betul yang pertama, dengan infak itu harta kita menjadi harta yang barokah. Yang kedua, jangan lupa yang paling penting, dengan berlatih diri untuk berinfak itu, mudah-mudahan kita mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kiranya itu yang bisa kita sampaikan di dalam kajian ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.